Nah, jadi sangat disayangkan kalau seperti Profesor Ahmad Zahro ini tiba-tiba ya menjadi muridnya Imaduddin. Secara filologi, ilmu sejarah kemanusiaan, tidak ada bahwa orang Yaman itu adalah orang Arab, bukan orang Arab. Bahkan Rhoma Irama sendiri, katanya Pak Mugi itu adalah keturunan Sayyid. Dari mana? Apakah Rhoma Irama orang Arab? Orang Tasikmalaya. Yang saya tahu dan sangat populer adalah Kiai Haji Imaduddin. Itu luar biasa. Secara akademik ilmiah itu dahsyat sekali. Saya menghimbau para habaib, sudahlah penjenengan seleh saja. Andai kata penjenengan keturunan Nabi, toh tetap dihargai oleh Allah SWT, oleh malaikat, tetap diakui. Tapi nek bukan keturunan Nabi kok ngaku keturunan Nabi, wah dosa besar. Assalamualaikum. Sangat disayangkan sekali Profesor Ahmad Zahro MA yang menjadi kebanggaan Jawa Timur, ternyata beliau secara tidak langsung menjadi pengikut Imaduddin. Ya. Dari apa-apa yang beliau uraikan, bisa diambil kesimpulan secara implisit, beliau adalah orang yang mendukung Imaduddin. Ini yang sangat disayangkan. Ternyata beliau orang yang memiliki pemikiran yang sama, punya permasalahan yang sama, punya kasus-kasus yang sama dengan para habaib. Kan begini, rata-rata pengikut Imaduddin itu di daerah-daerah, itu bukan karena melihat tesis atau apapun, tidak. Tapi punya permasalahan yang sama, punya problem yang sama dengan para habaib. Kan para habaib ini hampir merata di seluruh Indonesia, entah itu di desa-desa, di kecamatan, atau di tingkat kabupaten. Maka orang-orang kita, ya, yang bukan dari Sayyid, ya, ini selalu saja ya di mana-mana tempat ya, termasuk saya sendiri merasakan itu. Ya, dengan keberadaan habaib itu merasa tersaingi, merasa kurang perhatian dari masyarakat, itu lumrah ya. Sebab masyarakat itu pada umumnya itu memuliakan para habaib, karena itu adalah dzurriyyah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus para kiainya, para ulamanya juga memuliakan para habaib. Jadi habaib itu menang. Gitu. Jadi kalau ada di suatu daerah, seorang kiai katakanlah ya, itu merasa tidak nyaman dengan keberadaan para habaib. Karena masyarakat itu selalu memuliakan para habaib. Ya rata-rata begitu. Dari dulu ini, sejak zaman dulu ya. Begitu ada yang namanya Kiai Imaduddin, nah ini semuanya muncul ke permukaan. Nah gitu. Atau ada kiai-kiai, pengasuh-pengasuh pesantren yang kecil, katakanlah relatif kecil, tidak terkenal, ikut-ikut mendukung, itu sebenarnya ingin popularitas saja. Ingin viral, ingin dikenal begitu. Jadi sangat disayangkan kalau seperti Profesor Ahmad Zahro ini tiba-tiba ya menjadi muridnya Imaduddin, kan begitu kan. Beliau seorang legendaris, seorang tokoh, seorang ulama intelektual yang sangat disegani di Jawa Timur. Tapi ya sebagaimana Kiai Marzuki Mustamar, sebenarnya bukan levelnya. Kiai Marzuki itu sudah di atasnya Kiai Imaduddin. Tapi karena punya permasalahan yang sama, punya problem yang sama, punya kasus-kasus yang sama dengan para habaib, ya jadinya seperti itulah. Mau tidak mau harus mengikuti jejak-jejak Imaduddin dan kawan-kawan. Seperti dalam video ini. Ustaz, Kiai Imaduddin itu ternyata bukan bin Utsman tapi bin Salmana, dan dia bukan keturunan Nabi. Saya nggak mau membicarakan dia. Ini begini. Oke, siapapun Kiai Imaduddin, yaitu Kiai Imaduddin, sudah anaknya siapa terserah, sebagai apa terserah. Tapi bahwa hasil penelitiannya itu yang saya baca, itu yang saya akui. Jangankan Kiai Imaduddin yang Muslim, penelitian orang Barat itu banyak yang kita juga terpaksa percaya kan. Hasil penelitian orang Barat itu, apalagi ini soal nasab bukan soal agama kan, berarti nggak harus alim agama, tapi hasil penelitian itu sungguh mengagumkan. Apalagi kemudian diverifikasi, dikuatkan oleh filologi, dikuatkan oleh tes dia. Nah, mestinya Profesor Ahmad Zahro ini kan tidak lalu mengenyampingkan apa yang menjadi pertanyaan tersebut. Pertanyaannya ternyata Kiai Imaduddin itu bukan bin Utsman tapi bin Sarman. Lalu Profesor Ahmad Zahro ini membelokkan gitu saja ya, memalingkan. Artinya tidak menghiraukan. Kita tidak membahas orangnya, tapi penelitiannya. Banyak kok orang-orang kafir yang mempunyai penelitian dan itu benar adanya. Loh, memang tidak semuanya harus salah ya. Orang-orang non-muslim mungkin bikin pesawat terbang, itu tidak semuanya yang tidak muslim itu lalu salah, tidak. Cuman permasalahannya dalam kasus masalah pemutusan nasab, pembatalan nasab ini, yang pertama-tama Pak Zahro itu ya harus orangnya yang diteliti, sama dengan hadis-hadis itu. Kalau masalah hadisnya itu mereka tidak mempermasalahkan, hanya yang membawa hadis itu. Kan gitu. Jadi kalau Imaduddin, orang tuanya saja sudah tidak menjadi kebanggaan, di podcastnya Rhoma Irama itu beliau ditanya bin siapa, beliau mengelak, memutar-mutar jawaban itu. Nah ini jadi masalah. Pertama-tama itu adalah kredibilitas orangnya, fikohnya itu.
lalu penelitiannya. Dan Pak Zahro ini tidak menggubris ini semua. Ya rata-rata begitu pengikut Imaduddin, entah Rhoma Irama sendiri. Jadi yang diambil itu hanya yang sesuai saja dengan keinginannya. Begini. Nah, itu terus diikuti yang sesuai dengan keinginannya saja, tanpa melihat kebalikannya, tanpa melihat istilahnya orang yang kontra Imaduddin. Jadi kata Profesor Ahmad Zahro ini, yang mengadakan penelitian yang mengerti nasab itu adalah Imaduddin, padahal dia bukan ahli nasab. Siapa gurunya? Dia hanya belajar saja ya dari internet, ya dari buku-buku, kan begitu. Terus dikatakan penelitiannya itu benar. Benar dari mana? Pak Zahro, Anda sebagai intelektual mestinya kan tahu. Jadi penelitian Imaduddin itu menitik beratkan kepada kitab Syajarah Mubarakah. Diklaim Syajarah Mubarakah itu adalah karya daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Padahal itu tidak pernah ditemukan di dalam beberapa karangan beliau. Itu yang pertama. Yang kedua muncul di Iran, ya, pentahkiknya orang Syiah. Itu harus menjadi kajian dulu, Pak Zahro, harus menjadi kajian itu tentang kitab Syajarah Mubarakah itu. Jangan langsung melompat, nah gitu. Terus yang kedua, Imaduddin tidak pernah mempertanggungjawabkan karya ilmiahnya. Diajak debat di mana-mana selalu kabur. Dan ini tidak dibahas oleh Pak Zahro karena sudah kadung hati terpaut ingin mengikuti, karena sudah mendapat dukungan, karena hati yang sudah merasa berat kepada para habaib itu, karena hati yang sudah kadung kecewa, yang sudah merasa cemburu, merasa tersaingi oleh para habaib itu, akhirnya ya mau tak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Imaduddin. Padahal Imaduddin tidak pernah mempertanggungjawabkan sama sekali karya ilmiahnya. Bahkan dengan seorang anak muda saja dari Probolinggo itu, lulusan Sidogiri, beliau tidak pernah mau berdebat, apalagi dengan yang senior-senior. Selalu kabur, dan ini tidak dibahas oleh Pak Zahro, tidak dibahas sama sekali. Sama dengan Rhoma Irama begitu, tidak pernah membahas bagaimana proses nasab itu. Ya, bagaimana, siapa yang menetapkan nasab itu, ulama siapa saja, dan sejak kapan. Nah, itu tidak pernah dibahas. Bahkan Pak Zahro ikut-ikut berkata tentang DNA. Sekelas Pak Zahro berbicara tentang DNA. Maaf Pak Zahro, Anda ini seorang alim, seorang intelektual. Jangan kembali ke kelas SD. Yang namanya DNA itu, Pak Zahro, itu tidak bisa untuk jarak jauh. Ya, sekarang ada orang sekarang dites DNA. Terus hasil profil DNA-nya itu adalah J1 umpamanya. Mau dicocokkan kemana? Ini Pak Zahro harus tahu. J1 itu mau dicocokkan kemana? Coba. Apakah Nabi Muhammad punya profil DNA? Punya data DNA? Itu semua adalah kebohongan. Jadi penelitian tentang DNA ini adalah pada abad-abad modern ini, tahun 2000-an itu. Oh, di Arab ini banyak yang J1, di Yahudi itu banyak yang G katanya. Tapi banyak, bukan berarti itu menunjukkan bahwa itu adalah apa namanya DNA-nya Nabi Muhammad. Bohong orang yang berkata Nabi Muhammad itu memiliki apa namanya hasil tes DNA-nya itu, profil DNA itu. Ujung-ujungnya paling ke Raja Jordania. Ujung-ujungnya paling ke Raja Maroko, ya, atau Sayyid di Yaman. Oh, Raja Jordania itu adalah keturunan Nabi Muhammad. Dia DNA-nya adalah J1. Terus Raja Jordania, Raja Abdullah II itu ke Nabi Muhammadnya pakai apa? Nah, pakai catatan keluarga kan? Pakai manuskrip. Pakai silsilah keluarga yang sudah dimiliki. Tidak ada Raja Jordania ke Nabi Muhammad itu memiliki hasil tes DNA. Tidak ada. Semua kembali kepada catatan-catatan genealogis. Jadi dari Raja Jordania ke Nabi Muhammad itu pakai catatan keluarga, pakai catatan nasab, bukan pakai DNA. Jadi kalau kita ini J1 cocok dengan Raja Jordania, Raja Jordania itu dari mana tahu secara DNA bahwa dia itu keturunan Nabi Muhammad? Tidak ada. Semuanya pakai silsilah, pakai catatan genealogis, pakai catatan sejarah, pakai catatan manuskrip dan lain sebagainya. Ya sama saja juga bohong. Begitu juga Raja Maroko yang sudah dideklarasi itu jelas keturunan Nabi Muhammad, tapi dengan catatan nasab, bukan dengan DNA. Ini Pak Zahro ya, apalagi Pak Zahro, sekelas Pak Zahro ngomong filologi. Ya Allah ya Rabbi, Pak Zahro, Anda kok kembali ke TK gimana? Filologi itu bukan ilmu yang menelusuri tentang asal-usul manusia. Kalau tentang mencari asal-usul manusia itu adalah ilmu antropologi namanya. Filologi itu tentang manuskrip, tentang catatan-catatan itu. Jadi kalau apa yang dikatakan di podcastnya Rhoma Irama itu, ya, Manakhim Ali itu adalah lelucon, itu adalah lawak ya. Iya. Hadramaut itu dari Kaukasus asalnya ini loh. Jadi bagaimana cara mafhumnya? Bagaimana? Seandainya Hadramaut itu nama seseorang, katakanlah begitu ya, dari Kaukasus, kata Rhoma Irama ya. Secara filologi, ilmu sejarah kemanusiaan, tidak ada bahwa orang Yaman itu adalah orang Arab, bukan orang Arab. Itu nama orang, dan seandainya Hadramaut itu orang Arab, berarti mafhum mukhalafahnya bahwa mengatakan bahwasanya semua orang Yaman itu adalah Sayyid, keturunan Nabi Muhammad. Sehubungan Hadramaut itu bukan orang Arab, tapi dari Kaukasus, maka dia bukan keturunan Nabi Muhammad. Kan hanya begitu logikanya. Andai kata ya Hadramaut itu orang Arab, Rhoma Irama punya pemahaman bahwasanya
orang Yaman itu adalah keturunan Nabi Muhammad semuanya. Ini saja sudah menunjukkan kebodohan yang luar biasa ya. Ingat ya, bahwasanya tidak semua orang Arab itu adalah sayyid. Jadi Yaman itu Arab, ya, bahasanya Arab, ya. Dia masuk ke dalam Liga Arab, tapi tidak semuanya sayyid. Jadi bukan ditelusuri asal usulnya, bukan. Tapi adakah keturunan Nabi Muhammad yang menjadi cikal bakal daripada Sadaba Alawi itu yang hijrah ke Yaman, yaitulah Ahmad bin Isa. Jadi bukan membahas Yamannya atau orang-orang Yaman secara keseluruhan, tidak. Jangankan Yaman, ya, di Saudi Arabia sendiri tidak semuanya sayyid. Jadi orang Saudi itu bukan semuanya sayyid. Ya, hanya yang dari jalur keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, itu yang keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Jangankan di Saudi Arabia, orang Mekah itu tidak semuanya sayyid. Jadi kalau ditelusuri Hadramaut itu asal-usulnya bukan dari Arab, tapi dari Kaukasus. Ya, dengan kata lain, mafhum mukhalafahnya, seandainya Hadramaut itu orang Arab, maka itu dikatakan itu adalah keturunan Nabi. Salah dong. Tidak demikian. Jadi Yaman itu yang memunculkan keturunan Nabi Muhammad itu dari Ahmad bin Isa yang hijrah dari Irak itu. Sama dengan orang yang mengaku keturunan Wali Songo di sini, mengaku sayyid. Bahkan Roma Irama sendiri, katanya Pak Mugi itu adalah keturunan sayyid. Dari mana? Apakah Roma Irama orang Arab? Orang Tasikmalaya, ya. Tapi ditelusuri atas-atasnya nyambung ke Wali Songo. Walaupun Wali Songonya nggak jelas dari mana. Jadi begitu caranya, bukan menelusuri, oh Yaman itu Kaukasus, Hadramaut itu Kaukasus, Indonesia ini mana, dari mana. Ya kalau begitu dong, nggak ada sayyid di Indonesia, nggak ada sayyid di Pakistan, nggak ada sayyid di India, nggak ada sayyid di Iran, di Irak. Kalau hanya ditelusuri dari asal-usul manusianya, asal-usul penduduknya, kan begitu. Masa sekelas Profesor Dr. Ahmad Zahro ini tidak berpikir tentang ini? Jadi Pak Zahro ini tidak pernah membahas sesuatu yang kontra. Justru hatinya terpaut kepada Imaduddin. Karena punya permasalahan yang sama itu tadi. Ini yang sangat disayangkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.